Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bahkan ya, dan juga pemirsa, kita akan dengar beberapa penelpon yang sudah tersambung bersama kami. Langsung saja kita akan sapa yang pertama Pak Ondo Slitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ondo. Selamat pagi Bu Eva, selamat pagi Bu Kania. Pagi, silakan Pak Ondo. Iya, no viral, no justice. Viral is the way for justice. Itulah yang terjadi di Indonesia. Sudah pantas Bunda Hussein itu diapresiasi dengan pengangkatan dari CPNS ke PNS 100%-nya dipercepat. Dan langsung saja naik pangkat sebagai hadiah dari pemerintah daerah dari 3A ke 3B. Faktanya lapor Go ID itu efektif ya. Ayo jangan diam, jangan takut, lapor aja lapor. Kemudian pejabat yang melakukan pungli harusnya tidak hanya kena sanksi administrasi, tapi pecat agar ada efek jera. Bisa juga dipidana, jangan ada restorasi justice buat hal-hal yang seperti ini agar menjadi efek jera. Kemudian Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM itu level kecil. Saya takut hal-hal kecil inilah yang menjadi bibit-bibit koruptor besar hingga sampai ke Mahkamah Agung. Semua lini, semua KL ada koruptor. Padis Indonesia. Aduh, sedih saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Slitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Ya, apresiasi dari para penelpon untuk Hussein yang sudah berani jujur, tetapi juga ada kalimat tadi disampaikan oleh penelpon, no viral, no justice. Apa iya harus viral dulu baru ada keadilan bahkan ya? Ya itu dia ya, yang kemudian jangan sampai kemudian ini kalau saya melihat dari 3 penelpon ini semuanya kok menganggap ini sebagai sesuatu yang umum terjadi begitu ya. Jangan kemudian ini menjadi anggapan umum, bukan, karena kan kita bicara soal reformasi birokrasi, lagi-lagi kasihan, jangan-jangan memang masih ada birokrat yang bersih kok gitu, tapi ini hanya ulah segelintir oknum. Tapi yang pasti bagaimana kemudian sistem itu diperbaiki ke depannya, bahwa sekarang semua orang melihat bahwa sosial media adalah jalannya untuk meraih keadilan. Tapi pada kenyataannya kan memang harus ada proses di luar sosial media gitu, tetap harus dibuktikan, tetap harus diinvestigasi, dan jangan cuma satu kasus ini saja gitu, jangan sampai sistemnya hanya berhenti sampai di satu kasus ini saja gitu, tapi bagaimana kemudian untuk paling tidak ya dari masyarakat itu punya keberanian gitu untuk melapor, itu aja dulu gitu ya, literasi dari masyarakat bahwa jika terjadi penyimpangan, karena tadi dikatakan bahwa ini kan pungli ini kan korupsi kecil-kecilan gitu ya untuk kasus ini ya, tapi kalau dibiarkan tidak ditindaklanjuti sampai dengan ke akar-akarnya bisa menjadi korupsi besar. Betul, dan ini gitu. jadi penyakit kronis bahkan ya di birokrasi. Dan jadi penyakit kronis begitu. Padahal lagi-lagi di atas kertas tadi kan sempat disebut soal pungli, saber pungli, kemudian juga ada situs lapor.go.id sebenarnya yang dimanfaatkan oleh Hussein untuk melaporkan kasusnya begitu. Ya, tentu seperti itu ya, bahkan ya kesadaran diri kemudian keberanian ini tentu menjadi teladan sesuai dengan Editorial Media Indonesia hari ini, judulnya adalah Teladan Guru Muda Hussein. Semoga ini menjadi keteladanan bagi semua orang. Kalau ada celah-celah, bocor-bocor, ada pungli, jangan takut untuk melapor. Sudah ada instrumennya ya, bahkan ya, apalagi juga ada sosial media. Harusnya ini bisa menguatkan lagi jika ada temuan. Dan mudah-mudahan ini juga membuat para birokrat yang coba-coba ke depannya ini untuk tidak mengulangi perbuatan seperti ini gitu ya. Karena lagi-lagi ada power of viral tadi yang sempat disebut-sebut oleh Pak Ondo ya kalau tidak salah ya. Power of viral ini yang menjadi way to justice. Baik, pesan dari Mbak Kania, hati-hati nih para birokrat, kalau ada seperti ini bisa dilaporkan karena ada the power of social media dan the power of netizen. Saya mengutip penelpon ya sebenarnya. Mengutip penelpon ya, tapi harapannya semoga tidak harus nunggu viral dulu baru ada justice. Baik, terima kasih Mbak Kania sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia.